Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang distribusi probabilitas normal, terutama untuk data kontinu ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar distribusi probabilitas diskrit untuk data terputus atau hasil perhitungan. Nah, dalam distribusi probabilitas normal kita akan menggunakan pendekatan kurva normal. Karakteristik distribusi kurva normal ada 5 ya. Yang pertama, pada umumnya kurvanya berbentuk genta atau lonceng, di mana lonceng ini di titik tengahnya nilai mu atau nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modusnya. Lalu kurvanya berbentuk simetris, di mana luas sisi kanan kurva sama dengan luas sisi kiri kurva. Karakteristik yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptotis, di mana ekor kurva tidak pernah memotong sumbu X. Nah, ekornya itu hanya berhimpitan saja, namun tidak memotong sumbu X. Karakteristik yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat nilai X sama dengan nilai mu. Dan yang terakhir, luas daerah di bawah kurva adalah 1. Di total luasnya ini adalah 1 atau 100%. Artinya, luas dari titik tengah ke kanan adalah 0,5 atau setengah atau 50%. Dan luas dari titik tengah ini ke kiri juga setengah atau 0,5 atau 50%. Kemudian, untuk menghitung jarak dari titik tengah ke kanan atau ke kirinya, kita akan menggunakan nilai Z hitung. Di mana nilai Z hitung di titik di mana nilai mu sama dengan X adalah Z hitungnya adalah 0. Lalu kanan ini dari titik tengah ke kanan kurva, nilai Z hitungnya positif, dan dari titik tengah ke kiri kurva, nilai Z hitungnya negatif. Satu titik di kanan titik tengah adalah titik di mana mu ditambah 1 dikali sigma, atau di sini adalah titik di mana Z hitungnya positif 1. Satu titik di kanannya lagi adalah titik di mana Z hitungnya positif 2, dan selanjutnya adalah Z hitung positif 3. Sedangkan di sebelah kiri itu kebalikannya. Di sini Z hitungnya negatif. Lalu, luas daerah di bawah kurva antara Z hitung min 3 sampai dengan Z hitung positif 3, ini, antara Z hitung min 3 dengan Z hitung positif 3, luas daerah di bawah kurvanya adalah 99,74%. Lalu, luas daerah di bawah kurva antara Z hitung min 2 dengan Z hitung positif 2, luasnya adalah 95,44%. Jadi kalau ini kita tarik garis ke atas, ini kita tarik garis ke atas, kemudian ini kita hitung luasnya, maka luasnya adalah 95,44%. Lalu, luas daerah di bawah kurva, di dalam bawah kurva ini antara Z hitung min 1 dengan Z hitung positif 1 adalah 68,26%. Jadi kalau ini kita tarik garis, dan ini kita tarik garis ke atas, lalu kita hitung luasnya, maka luasnya ini adalah 68,26%. Nah, ini contoh penurunan rumus distribusi normal bakunya. Tapi tenang saja, kita nggak pakai yang ini rumusnya. Kita pakai nanti yang lebih gampang lagi. Nah, ini contoh jenis-jenis distribusi normal. Jadi, jika kita melihat bentuk kurva berdasarkan keruncingannya, kurva itu ada 3 jenis ya. Ada yang disebut dengan mesokurtik, ada yang disebut dengan platikurtik, dan ada yang disebut dengan leptokurtik. Nah, ini contohnya distribusi kurva normal dengan mu sama, mu itu artinya rata-rata ya, rata-rata populasi. Jika rata-rata populasinya sama, tapi sigmanya yang berbeda. Sigmanya itu standar deviasi ya. Nah, yang berwarna
hijau ini, kurva yang berwarna hijau ini adalah mesokurtik. Mesokurtik itu artinya sedang. Sedangkan yang warna biru ini platikurtik. Platikurtik itu landai. Sedangkan yang warna merah ini adalah leptokurtik. Nah, leptokurtik itu artinya runcing kurvanya. Ini membuktikan bahwa meskipun memiliki rata-rata yang sama, namun standar deviasinya berbeda, akan menghasilkan bentuk kurva yang berbeda pula. Bagaimana kalau kita balik? Bagaimana kalau mu-nya berbeda, tapi sigmanya sama? Nah, gambarnya di sini. Ini contoh mu 150, mu 300, mu 450, tapi standar deviasinya semua sama. Nah, ternyata meskipun mu-nya berbeda-beda, namun standar deviasi yang sama, akan menghasilkan kurva distribusi normal yang sama saja. Kurvanya sama saja, meskipun mu-nya berbeda-beda. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mentransformasi nilai hasil pengamatan atau pengukuran menjadi nilai skor baku atau nilai Z? Kita dapat menggunakan rumus ini, di mana Z hitung dapat dicari dengan X dikurang mu dibagi sigma, di mana X ini adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, dikurang mu ini adalah rata-rata, biasanya rata-rata populasi ya, dan sigma ini adalah standar deviasi untuk populasi. Oke, contoh, harga saham PT Bata mempunyai nilai tengah 490,7 dengan standar deviasinya 144,7. Berapa nilai Z untuk harga saham 600? Di sini nilai tengahnya atau rata-ratanya adalah 490,7. Maka ini disebut dengan mu. Mu-nya 490,7. Lalu, tak usah perhatikan X-nya di sini. Lalu sigmanya adalah 144,7 dan X-nya adalah 600. X-nya itu selalu yang ditanya ya. Maka nilai Z-nya adalah X-nya 600 dikurang mu-nya 490,7 dibagi 144,7. Maka kalau ini kita selesaikan, hasilnya adalah 0,76. Contoh soal berikutnya. Misalkan kita memilih 20 saham pada bulan Mei tahun 2021. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 2.000 sampai 2.850 per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara 2.500 sampai 2.805 per lembarnya jika diketahui mu-nya 2.500 dan standar deviasinya 400? Karena di sini yang ditanyakan antara 2.500 sampai 2.805, maka nanti nilai Z-nya ada 2. Dan X-nya pun ada 2. Ini yang di bawah kita anggap sebagai X1, yang di atas, tepi atasnya kita anggap sebagai X2. Nah, rumusnya tetap Z sama dengan X min mu per sigma. Kita hitung dulu Z1-nya. Z1 sama dengan, nah tadi X1-nya 2.500, dikurang mu-nya 2.500, dibagi sigmanya 400, hasilnya pasti 0. Z2-nya di sini 2.805, dikurang mu-nya tetap 2.500, dibagi sigmanya tetap 400, hasilnya adalah 0,76. Nah, nilai ini kalau ditanya berapa probabilitasnya, maka ini harus kita transformasikan. Nilai Z hitung ini harus kita transformasikan menjadi nilai luas wilayah, luas daerah di bawah kurva. Lalu bagaimana cara kita mentransformasikan Z hitung menjadi luas wilayah di bawah kurva? Nah, itu bisa menggunakan nanti tabel normal, tabel distribusi Z. Ini kita lihat dulu contoh bagaimana cara mencari luas daerah di bawah kurva. Pertama misalnya kita mencari luas daerah antara Z hitungnya 0 sampai Z hitung 1,75. Z kalau kita gambarkan di dalam kurva, Z hitungnya 0, berarti kan di sini ya, di tengah ini 0. Kemudian Z 1,75, karena positif, dia pasti ada di sebelah kanan kurva. Saya letakkan saja di sini. Kemudian karena kata-katanya antara, maka yang diarsir ini adalah di antara keduanya. Maka di sini kita harus mencari nilai Z 1,75. Ya, kalau kita nanti lihat di tabel Z, tabel distribusi normalnya itu seperti ini nanti bentuknya.
kolom tepi luar dan ada nanti baris tepi luar. 1,75 artinya di sini di sisi kolom ini yang paling kiri kita cari 1,7, kemudian di atasnya kita cari 0,05. Jadi digabungkan 1,75. Nah, perpotongannya inilah yang disebut dengan Z tabelnya. Perpotongannya inilah yang disebut dengan Z tabelnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas wilayah di bawah kurva, ini luas yang diarsir ini adalah 0,4599, atau kalau kita persenkan, dikali 100% hasilnya adalah 45,99%. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, luas daerah antara Z sama dengan min 0,57 sampai dengan Z 1,25. Nah, ini antara positif dengan negatif. Berarti yang negatifnya kita letak sebelah kiri ya, dan positifnya kita letak sebelah kanan. Karena kata-katanya antara, maka yang kita arsir di antaranya. Maka langkah pertama, kita cari terlebih dahulu luas dari 0,57. Z hitung dari luas dari 0,57. Jadi luas itu antara titik 0 kemari ya. Luas dari 0,57 artinya luas dari titik 0 kemari. Nah, kita lihat di tabelnya di sini 0,57 berarti di sebelah kiri kita cari 0,5 dan di atasnya kita cari 0,07. Ya. Kemudian ini kita tarik kemari garisnya, dan ini tarik ke bawahnya. Perpotongannya inilah nilai Z tabelnya untuk 0,57. Dan ingat ya, nilai negatif ini hanya untuk menunjukkan letak di kurva. Namun ketika kita ubah ke dalam Z tabel, nilainya selalu positif, tidak ada negatif. Jadi nilai negatif Z hitung ini hanya menunjukkan letaknya di sebelah kiri kurva. Kita sudah dapat nilai Z tabel untuk 0,57, yaitu 0,2157. Lalu kita cari Z tabel untuk 1,25. 1,25 ini artinya luas antara titik 0 sampai titik 1,25 ini ya. Luas ini ya. Nah, kita cari berarti di sebelah kirinya 1,2, lalu di atas kita cari 0,05. Nih. Nah, perpotongannya adalah 0,3944. Nah, maka luas totalnya daerah di bawah kurva adalah jumlah dari keduanya. Karena ini 0,2157 adalah luas dari titik 0 ke kiri ini, dan 0,3944 adalah luas dari titik 0 ke kanan. Maka total luas antaranya adalah penjumlahan dari keduanya. Nah, lalu balik lagi ke contoh soal kita tadi. Berapa luasnya? Berapa luas antara 0 sampai dengan 0,76. Nah, kita cari di sini. Maka kalau kita cari di tabel normal, maka luasnya adalah 0,2764. Atau kalau kita persenkan, kita kali 100%, hasilnya adalah 27,64%. Artinya, probabilitas harga saham berada antara 2.500 sampai 2.805 per lembarnya adalah 27,64%. Oke, contoh yang lain. Sebuah durian di kebun Montong Swiss, Sumatera Utara mempunyai berat rata-rata 5 kg dengan standar deviasi 1,5 kg. Berapakah nilai Z apabila ada buah durian yang mempunyai berat 8,5 kg dan 2,5 kg. Nah, dari sana kita tahu ya bahwa di sini rata-ratanya adalah 5 kg. Maka ini adalah mu dengan standar deviasi adalah 1,5. Maka di sini disebut dengan sigma. Karena Z-nya ada 2, karena yang ditanya ini ada 2, maka Z-nya pun ada 2. Di sini ada Z untuk nanti 8,5, ada juga Z untuk 2,5. Oke, kita cari dulu. Untuk yang 8,5, berarti X-nya 8,5 dikurang mu-nya adalah 5 dibagi sigmanya 1,5. Ini hasilnya adalah 2,33. Lalu untuk yang Z-nya yang 2,5, maka X-nya 2,5 dikurang 5 dibagi 1,5. Hasilnya adalah min 1,67.
Nah, tinggal nanti dicari, kita ubah ke dalam bentuk kurvanya, lalu kita transformasikan menjadi luas daerah di bawah kurva menggunakan cara yang tadi ya. Contoh yang lainnya, PTGS mengklaim rata-rata berat buah mangga B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapakah probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumen? Nah, di sini diketahui bahwa rata-ratanya adalah 350 gram. Standar deviasinya adalah 200, standar deviasinya adalah 50 gram. Nah, kemudian berapakah probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram? Nah, kalau kita masukkan rumusnya 200, berarti kan Z-nya 250, Z-nya 250 dikurang mu-nya 350 dibagi sigmanya 50, hasilnya adalah min 2. Nah, min 2 itu kalau kita gambarkan di kurvanya berarti kan di sini ya. Di sini ya, min 2 karena dia negatif ya sebelah kiri. Kemudian pertanyaannya kan kurang dari artinya kita arsir sebelah kiri dari garis tadi. Sebelah kiri dari garis tadi yang kita cari. Karena kata-katanya kurang dari. Maka yang kita arsir sebelah kirinya. Jika kita lihat luas wilayah di bawah kurva normal untuk min 2 atau Z tabel dari min 2 adalah 0,4772. Jadi kalau kita hitung ini luas dari titik 0 kemari ke titik 250 ini adalah 0,4772. Ya, luasnya dari titik 0 kemari atau titik 0 ini titik mu 350 kemari adalah 0,4772. Sedangkan yang ditanya adalah dari titik ini ke kiri. Ingat kembali bahwa luas dari titik 0, dari titik tengah ke kiri totalnya luasnya adalah 0,5. Sedangkan dari titik 0 kemari, dari titik 350 kemari ke 250 luasnya 0,4772. Maka luas yang diarsir adalah 0,5 dikurang 0,4772 atau 0,0228. Nah, sehingga kalau kita persenkan hasilnya adalah 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas konsumen protes karena berat mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Oke, selanjutnya. PT ABS memproduksi bola lampu yang dapat hidup 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. PT ABS ingin mengetahui berapa persen produksi pada kisaran antara 800 sampai 1000 jam sebagai bahan promosi bola lampu. Hitung probabilitasnya. Nah, berarti kan di sini diketahui mu-nya 900 ya. Mu-nya 900, standar deviasinya 50 jam. Kita ingin tahu tuh berapa persen produksi pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Maka kalau kita gambarkan di kurva, mu-nya tuh di sini ya 900. Kemudian yang 800 itu di sebelah kirinya, yang 1000 itu di sebelah kanannya. Jadi kalau kita hitung satu-satu seperti ini ya. Berarti karena mu-nya tadi 900 dan sigmanya 50 untuk Z1-nya, untuk yang di sebelah kiri tadi, X1-nya adalah 800 dikurang 900 dibagi 50, hasilnya adalah min 2. Sedangkan yang sebelah kanan, X-nya yang kedua adalah 1000, 1000 dikurang 900 dibagi 50, hasilnya positif 2. Sehingga peluang luas kurva antara 800 sampai 1000, nah, atau peluang kalau kita jadikan Z, nilai Z itu, maka antara min 2 sampai positif 2. Nah, kalau kita cari nih, kalau kita cari luasnya antara min 2 sampai positif 2, ini kalau kita cari dalam Z tabel,
min 2 itu 2,00 itu nilai Z tabelnya adalah 0,4772. Maka luas dari 900 kiri ke 800 0,4772. Luas dari 900 ke kanan ini juga sama 0,4772. Meskipun dia salah satunya negatif dan positif, karena waktu kita mentransformasi menjadi Z tabel, nilai negatif itu tidak berpengaruh. Maka luas daerah yang diarsir adalah penjumlahan dari keduanya, atau sebesar 0,9544, atau kalau kita persenkan 95,44%. Maka disimpulkan, jadi 95,44% produksi berada pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Jadi jika PT ABS mengklaim bahwa lampu bolamnya menyala 800 sampai 1000 jam, mempunyai probabilitas kebenaran 95,44%. Sedangkan sisanya sebesar 4,56%, sisanya artinya 100% dikurang ini ya. Artinya inilah dia sisanya. Harus dipersiapkan untuk klaim garansi. Artinya kemungkinan rusaknya sinilah dia. Maka ini harus kita cover dengan garansi agar kepuasan pelanggan itu dapat terjaga. Nah, itulah beberapa contoh bagaimana cara mencari distribusi normal.